Jurus syukur yang benar untuk bisa menjadi magnet rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan syukur dan magnet rezeki, ya. Nah, tentu saja Anda sudah tahu bahwa konsep syukur itu bisa mengundang rezeki, ya kan? Saya tidak perlu membahasnya lebih dalam lagi karena saya sudah bahas itu berulang-ulang. Hanya saja yang menjadi persoalan di sini adalah banyak sekali orang yang cara bersyukurnya keliru. Sebenarnya saya sudah pernah membahas tema terkait dengan syukur yang benar itu seperti apa, sahabat, di video sebelumnya. Tetapi di sini saya ingin lebih detailkan lagi, lebih dalami lagi, sekaligus pengingat buat Anda yang mungkin salah dalam cara bersyukurnya. Begini, kalau konsep syukur, setiap agama itu pasti ada, ya. Apalagi agama Muslim, ada sebuah ayat, ya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Nah, kalau misalnya Anda selama ini sudah merasa bersyukur, ya, tapi kok hidup Anda masih begitu-begitu saja, artinya ada yang salah cara bersyukur Anda. Anda kurang tepat dalam bersyukur. Nah, selama ini sejak kecil kita diajari bahwa bersyukur itu setelah kita menerima sesuatu. Ya enggak? Bersyukur kalau kita dapat apa? Dapat mainan baru waktu itu, waktu kecil, ya. Bersyukur kalau sudah dapat nilai bagus, gitu kan? Bersyukur kalau diterima di sekolah yang ternama. Bersyukur kalau sudah diterima perguruan tinggi favorit, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga bersyukur ketika diterima bekerja dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang kita diajari, ya, entah itu sadar ataukah tidak, entah itu tertulis ataukah tidak, ya. Syukur kita itu dengan cara begitu, sahabat. Coba Anda cek. Kalau misalnya tadi syukur jika sudah dapat nilai bagus, syukur kalau sudah dapat mainan, syukur kalau sudah diterima di sekolah favorit, perguruan tinggi ternama, dan sebagainya. Semua yang saya sebutkan itu adalah syukur yang bersyarat. Sadar ataukah tidak Anda? Atau saat ini yang sedang punya persoalan hutang, syukur kalau misalnya punya uang dan bisa mengasur hutang. Ya tidak? Atau Anda yang belum ketemu jodohnya, syukur kalau sudah dilamar atau sudah dapat pasangan. Atau Anda yang belum punya momongan, syukur kalau misalnya sudah dapat momongan. Sejak kecil hingga bahkan kita dewasa, syukur kita itu banyak syaratnya, sahabat. Kalau misalnya tidak dipenuhi, maka syukur kita tidak bisa kita munculkan atau kita ciptakan. Saya telah membuat buku digital Jurus Terlarang Menarik Uang, berisi jurus-jurus yang sudah terbukti dan teruji untuk menarik keberlimpahan uang. Sudah lebih dari 300 orang memilikinya dan banyak yang merasakan manfaatnya. Kabar baiknya, Anda mendapatkan 2 bonus dari saya, berupa audio terapi rezeki dan gabung grup support via Telegram. Miliki sekarang juga dan hubungi nomor kontak yang tertera di sini. Kalau misalnya syukur kita penuh dengan kebersyaratan yang kita buat-buat sendiri, maka kita akan menderita. Kita akan sengsara. Ya. Padahal jika Anda pahami betul, Allah, Tuhan itu sudah memberikan segala apapun yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Kenapa Anda tidak bersyukur dari hal-hal yang saat ini terlebih dahulu Anda masih punyai, Anda masih miliki, Anda masih bisa Anda gunakan untuk kebermanfaatan kelangsungan hidup Anda? Bersyukur sudah diberi anugerah tubuh yang sehat,
beserta organ tubuh dan anggota tubuh beserta fungsinya yang bisa digunakan hingga sekarang ini. Bersyukur masih punya kerjaan, ya kan? Bersyukur masih punya usaha. Jangan syukur Anda persyaratkan jika sudah closing, jika sudah capai target omset, jika sudah begini, jika sudah begitu dan sebagainya. Anda akan menderita. Dan ketika Anda bersyukurnya bersyarat, maka Anda tidak akan mudah bersyukur. Itu sebabnya banyak sekali orang yang tidak pandai bersyukur dibanding dengan orang yang pandai bersyukur. Justru sebaliknya, orang itu pandai mengeluh ketimbang bersyukurnya. Ya. Sehingga tanpa disadari kita menjadi seorang ahli pengeluh gitu kan, ahli ngeluh. Itu sebabnya sahabat, mulai sekarang dan seterusnya lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Anda saat ini masih punya apa saja, syukuri itu. Anda saat ini masih bisa menggunakan apa saja dalam kehidupan Anda. Oh, masih punya baju, masih bisa dipakai, syukuri itu. Masih punya celana, syukuri itu. Masih punya HP yang bisa untuk sosial media, ya, untuk buat konten misalnya, untuk mencari informasi dan sebagainya. Syukuri itu. Anda masih bisa buang air besar, syukuri itu. Anda masih bisa buang air kecil, syukuri itu. Anda masih bisa bernafas, syukuri itu. Anda masih bisa melihat dunia, syukuri itu. Anda masih bisa mendengarkan hal-hal apapun di sekitar Anda, syukuri itu. Anda masih bisa mencium aroma tertentu, syukuri itu. Anda masih bisa bicara, syukuri itu sahabat. Nah, ciri orang yang syukur yang benar adalah hatinya akan penuh dengan kedamaian, hatinya akan penuh dengan ketenangan, hatinya akan penuh dengan kebahagiaan, hatinya akan penuh dengan keheningan. Nah, kalau belum ada kondisi batin yang saya sebutkan tadi, lantas Anda mengaku sudah bersyukur, maka syukur Anda salah. Syukur Anda keliru. Mungkin Anda mengatakan begini ya, saya bersyukur kok. Ya, jualan saya laku sekian, yang penting bisa buat makan. Ada kata-kata yang penting bisa buat makan, itu bukan bentuk syukur. Itu bentuk keluhan yang seolah-olah syukur. Yang penting bisa buat makan. Nah, artinya di sini sudah laku. Tetapi ketika sudah laku ini ada kata yang penting bisa buat makan. Ini bentuk dari keluhan atau oke, kalau misalnya Anda mengatakan syukur, tapi syukurnya ini syukur yang keliru. Anda bisa cek kok. Kalau misalnya Anda mengatakan seperti itu, bagaimana perasaan Anda, bagaimana batin Anda, bagaimana kondisi mental Anda, tenang ataukah tidak? Kalau Anda kondisi batinnya masih belum tenang, berarti belum tepat itu syukurnya. Berarti kalau misalnya seperti itu, besok masih mikir dong, makannya dari mana? Besok nggak yakin dong, masih dapat rezeki lagi, kan seolah-olah begitu, ya. Atau mungkin kalimat Anda seperti ini, bukannya tidak bersyukur, ya, tetapi dari pagi sampai sore lakunya cuman, nah, itu belum bersyukur sahabat. Jadi silahkan cek. Kalau misalnya syukur yang benar adalah cirinya tadi ya, Anda merasa tenang, damai, bahagia, hening, dan perasaan-perasaan yang tidak bisa Anda lukiskan dengan kata-kata. Jika itu tercipta, maka syukur Anda sudah benar. Tapi kalau belum, ya itu tidak bisa dikatakan bersyukur. Dan ketika orang yang hatinya penuh syukur, maka rezeki bisa datang dengan gampang. Yuk sahabat, mulai sekarang dan seterusnya, bersyukurlah tanpa harus mensyaratkan apapun. Bersyukurlah dengan menepis berbagai macam syarat yang sudah Anda tentukan, entah itu secara tertulis ataupun secara lisan, entah Anda sadari ataukah tidak. Syukur saja, bersyukur saja.
Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya doakan agar Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.